Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Maulana Yusuf Ibrahim dengan NIM J1B018061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas makalah Kapita Selecta dengan judul yang saya ambil yaitu Subsurface Irrigation atau irigasi bawah permukaan. Tanpa mengulur waktu lebih banyak lagi, mari kita langsung ke video presentasinya. Saya mengambil judul irigasi bawah permukaan atau subsurface irrigation. Yang pertama, pendahuluan. Dengan perkembangan ekonomi global, pertumbuhan penduduk dan kekurangan air regional, produksi pertanian sebagai konsumen utama sumber daya air dunia semakin terfokus pada konservasi air pertanian, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas dan hasil tanaman, yang juga semakin diperas oleh tuntutan dari sektor masyarakat lain dan terancam oleh potensi perubahan iklim. Irigasi mikro memiliki kemampuan penghematan air yang tinggi, terutama bila diberikan di bawah permukaan tanah atau sub-irrigation. Irigasi ini mencoba memanfaatkan media untuk mengalirkan air langsung di bawah permukaan tanah dan berada dekat permukaan tanah. Irigasi ini akan lebih efisien karena kehilangan air dikarenakan perkolasi dan aliran permukaan tidak ada. Aplikasi dilakukan irigasi bawah tanah bisa juga dilakukan dengan media kapiler, yaitu air dialirkan melalui bahan media dari bawah menuju media tanah di zona akar tanaman. Sistem irigasi ini sangat cocok diterapkan di daerah yang memiliki tekstur tanah sedang sampai kasar, agar tidak terjadi penyumbatan pada lubang air. Irigasi bawah permukaan juga cocok untuk tanah dengan kadar garam yang rendah. Pembahasan. Sistem irigasi bawah permukaan merupakan salah satu bentuk dari irigasi mikro, tetapi jaringan atau alat irigasinya diletakkan di bawah permukaan tanah. Irigasi ini bisa berupa pipa-pipa semen dengan diameter 10 cm dan tebal dinding 1 cm yang disambung-sambung. Seperti namanya, jenis irigasi ini menerapkan sistem pengairan bawah pada lapisan tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah di bawah daerah akar menggunakan pipa bawah tanah atau saluran terbuka. Digerakkan oleh gaya kapiler, lengas tanah berpindah menuju daerah akar sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dengan demikian, irigasi jenis ini menyasar bagian akar dengan memberinya asupan nutrisi, sehingga dapat disalurkan ke bagian lain tumbuhan dan dapat memaksimalkan fungsi akar menopang tumbuhan. Irigasi bawah permukaan akan memberikan air pada tanaman tepat pada akar tanaman sehingga air irigasi benar-benar membantu tanah untuk menyelesaikan masalah kekeringan pada tanah. Dan ini akan berdampak baik pada tanaman yang diaplikasikan dengan irigasi bawah permukaan. Untuk pembuatan dan penerapan irigasi bawah permukaan, ini memerlukan beberapa bahan dan alat. Salah satu contohnya adalah pipa dan juga pompa air, yang membantu mengalirkan air melalui pompa tersebut. Selanjutnya, pipa akan ditempatkan pada kedalaman tertentu yang mana kedalaman ini adalah kedalaman yang baik untuk irigasi bawah permukaan. Pipa-pipa yang telah diletakkan pada posisi yang baik dapat disambungkan dengan pompa air. Namun sebelum air dialirkan, tentu saja pipa diberikan lubang-lubang terlebih dahulu dengan jarak yang telah ditentukan, yaitu jarak yang sesuai dengan jarak tanam. Sehingga air akan langsung mengenai akar dari tanaman dan juga memberikan kelembaban pada sekitar akar. Pembuatan irigasi bawah permukaan. Yang pertama, tentu saja kita akan menyiapkan alat dan bahannya, seperti pipa dan juga pompa air. Selanjutnya, ukur jarak tanam. Yang ketiga, siapkan pipa dan lubangi pipa sesuai dengan jarak tanam. Yang keempat, sambungkan pipa dengan pompa air agar dapat mengalirkan air di tiap lubang yang telah diberikan lubang untuk jarak tanamnya.
Setelah itu timbun pipa dengan tanah dengan jarak ukur yang sudah ditentukan. Lalu aplikasikan tanaman yang telah disemai. Setelah itu dapat dilakukan pengamatan pada tanaman hingga tanaman dapat dipanen. Kelebihan dan kekurangan dari irigasi bawah permukaan. Yang pertama, kelebihan dari irigasi bawah permukaan yaitu tentunya hemat air dengan evaporasi yang rendah dan tentunya dapat diaplikasikan dengan pupuk cair, yaitu dengan mencampur air dengan pupuk cair sehingga dapat mengalirkan pupuk tersebut ke tiap daerah yang akan dialiri oleh air tersebut sesuai dengan jarak tanam yang sudah ditentukan. Lalu kekurangan dari irigasi bawah permukaan itu yaitu yang pertama tentu saja biayanya mahal, yaitu untuk membeli bahan seperti pipa, lalu pompa air, dan sebagainya. Lalu instalasi sulit, yang mana kita butuh penyesuaian yang sangat-sangat detail agar kehilangan air itu semakin rendah dan air benar-benar dilokasikan pada tanaman dengan tepat. Lalu kemungkinan terjadi sumbatan besar, yaitu ini sangat-sangat berisiko jika semisal tanah tersebut tergolong dengan tanah yang sedikit lunak dan kecil, kemungkinan dapat menyumbat pipa-pipa yang telah diberikan lubang. Ini adalah kemungkinan dari kekurangan irigasi bawah permukaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Aplikasian irigasi bawah permukaan sangat membantu kekeringan pada tanah dan mengurangi jumlah debit air yang hilang. Sehingga irigasi tipe ini dapat menghemat air. Selain itu, irigasi ini juga memberikan air langsung pada akar tanaman. Sehingga metode ini sangat membantu pula tanaman dalam perkembangannya dengan mudah. Irigasi ini mencoba memanfaatkan media untuk mengalirkan air langsung di bawah permukaan tanah dan berada dekat permukaan tanah. Irigasi ini akan lebih efisien karena kehilangan air dikarenakan perkolasi dan aliran permukaan tidak ada. Aplikasi dilakukan irigasi bawah tanah bisa juga dilakukan dengan media kapiler, yaitu air dialirkan melalui bahan media dari bawah menuju media tanah di zona akar tanaman. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.